saya menantang pada BMSI, termasuk Rizal Ramli. Satu poin saja, di mana Presiden Jokowi mengkhianati rakyat. Tolong tunjukkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Jokowi 7 tahun mengkhianati rakyat. Itu kata Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI, katanya begitu. Hari ini tanggal 21 Oktober 2021, BMSI akan melakukan demo, menggeruduk istana katanya, karena dianggap selama 7 tahun pemerintahan Jokowi telah mengkhianati rakyat. 2 hari sebelumnya BMSI juga mengadakan webinar dengan narasumber utama Dr. Rizal Ramli. Topiknya sama. Sahabat Indonesia, jujur saya pengen tertawa, terbahak-bahak, terguling-guling melihat narasi yang dibangun oleh Rizal Ramli dan anak-anak bau kencur yang berkumpul di BMSI ini. Kok bisa mengatakan Jokowi mengkhianati rakyat, sedangkan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nyata adanya? Mana buktinya Presiden Jokowi mengkhianati rakyat? Seperti apa pengkhianatannya? Apa enggak kebalik? Yo, anak kecil-kecil ini, kalian yang mengkhianati rakyat. Kalian membuat kegaduhan rakyat di masa pandemi. Orang sedang sibuk bekerja, kalian membuat kerusuhan. Kalian ibaratnya pengangguran yang membuat ulah dengan mengganggu arus lalu lintas, dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang diwakili oleh Rizal Ramli itu rakyat saupil. Sedangkan kami rakyat Indonesia merasakan betapa pada zaman pemerintahan Pak Jokowi beliau sangat peduli dengan rakyat. Pembangunannya ada di mana-mana. Kok nggak melihat? Saya jujur aja, speechless saya melihat ulahan anak kecil-kecil ini. Anak kecil sok tahu. Kalau mengkritisi Pak Jokowi polisi apa atau mungkin kebijakan yang ini yang itu boleh, tapi kalau dikatakan 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat, itu agak lebay. Saya jujur saja mewakili sebagian besar atau mayoritas rakyat Indonesia bingung dengan ulah anak-anak kecil ini. Tapi saya tahu mereka ini hanya pion-pion, kroco-kroco kecil yang digerakkan oleh para petualang-petualang politik. Mungkin loh ya, salah satunya provokasi dari Rizal Ramli, mungkin. Tapi fine lah, tidak ada masalah lah. Demokrasi ini memang dibangun dari suara-suara sampah seperti mereka. Kita tidak mungkin melarang mereka demo. Tapi jujur saja, demokrasi yang benar adalah bagaimana dia juga menghormati hak orang lain. Kita jadi terganggu
lalu lintas terganggu, dan kegaduhannya terganggu. Membuat kami yang waras-waras ini jadi agak miris melihat sosok anak-anak muda seperti ini. Ya apa ya, jargon-jargon yang dinarasikan oleh BEM SI ini kayak gombale mukio itu istilahnya. Nggak jelas, belgedes. Kenapa? Asal saja. Mengkritisi seseorang pemimpin boleh, tidak ada yang salah. Tapi kalau dikatakan 7 tahun Presiden Jokowi mengkhianati rakyat, ini keterlaluan. Saya menantang pada BEM SI, termasuk Rizal Ramli. 1 poin saja, di mana Presiden Jokowi mengkhianati rakyat. Tolong tunjukkan. Kalau terbukti, saya mendukung kalian. Kalau tidak, mendingan kalian di rumah saja. Jangan membuat kegaduhan. Rakyat ini sedang recovery pandemi yang belum berakhir 100%. Konon katanya akan ada serangan ketiga pandemi COVID-19. Ini membuat kita was-was juga. Sedangkan kalian berselancar di atas kesulitan orang-orang atau masyarakat. Katanya kalian mewakili rakyat. Rakyat yang ngendi, yang mana coba? Tolong sekali lagi, demokrasi itu dilakukan dengan elegan dan cerdas sedikit saja. Nggak perlu pinter-pinter. Tapi tolonglah yang objektif. Kalau ada menteri-menteri Pak Jokowi 1 atau 2 yang tidak proper, silakan dikritisi. Saya pun sering mengkritisi pembantu-pembantu presiden yang tidak proper dalam bekerja. Tapi kan ini mudah, di-reshuffle diganti orang yang baik. Sahabat Indonesia, ini kontra opini saya terkait dengan rencana BEM SI yang mau turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau mereka mengatakan mereka tidak puas sebagai rakyat masih kesulitan, oke lah. Ini masa pandemi. Tapi kalau narasi yang dibangun itu adalah Jokowi mengkhianati rakyat selama 7 tahun ini, dari mana nih mereka mendapatkan ide begitu? Tapi kalau lihat kualitas intelijensia mereka, pasti itu bukan dari mereka sendiri. Mereka kan hanya pion. Mereka tidak mempunyai pikiran yang orisinil. Mereka hanya digerakkan oleh bohir-bohir atau cukong-cukong yang mendanai mereka untuk memberikan uang transport dan sebungkus nasi warung Tegal. Menurut saya begitu. Kalau mereka mendapatkan uang dari situ, fine, saya tidak ada masalah. Tapi kalau mengatasnamakan rakyat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi 7 tahun mengkhianati rakyat, nah sebagai rakyat Indonesia saya protes keras. Menjelang tahun 2024 memang cukup hangat situasi politik. Kemarin ada salah satu pendukung dari Gubernur Jakarta mendeklarasikan diri untuk calon presiden, nggak apa-apa. Itu bagus, nggak ada masalah. Inilah demokrasi di negeri ini. Saya mohon kepada Dr. Rizal Ramli. Orang ini seperti desperate ya, putus asa begitu. Bahwa ya nunggu tahun 2024. Nggak usah ngerecokin Pak Jokowi. Toh Anda diberikan kesempatan jadi menteri Pak Jokowi hanya 1 tahun, ternyata gagal total. Udahlah, legowo, tahu diri dan mawas diri. Jangan ngerecokin aja. Ini yang penting. Dan jangan mempengaruhi adik-adik mahasiswa. Mereka ini tunas-tunas bangsa yang seharusnya
dididik untuk berpikir jernih dan objektif, bukan disesatkan seperti sekarang. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana BEM SI yang mau turun ke jalan memprotes Presiden Jokowi karena dikatakan mengkhianati rakyat. Tapi menurut saya justru Rizal Ramli dan BEM SI ini yang mengkhianati rakyat, membodohi rakyat, menyesatkan rakyat. Itu menurut opini saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Salah satunya adalah tetap menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.